Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminuddin Wijayanto dari Prodi PGSD semester 5, NIM 17108840017. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen kesiswaan pada sekolah dasar. Pengertian dari manajemen kesiswaan yaitu suatu cara pengaturan peserta didik mulai dari input, proses, output, dan menjadi outcome dari suatu pendidikan. Adapun tujuan dan fungsi manajemen kesiswaan adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik siswa. Yang kedua, mendidik dan membina kemampuan, bakat, dan minat. Yang ketiga, mencapai kebahagiaan, kesejahteraan hidup, belajar dengan baik, dan tercapai cita-citanya. Tujuan dari manajemen kesiswaan yaitu mengelola aktivitas kesiswaan untuk membantu kegiatan belajar sehingga sesuai disiplin dan sesuai prosedur, serta dapat memberi masukan dalam mencapai sasaran yang sudah disepakati. Kemudian fungsi umum pengelolaan kesiswaan atau manajemen kesiswaan yaitu sarana bagi siswa untuk mengembangkan diri secara individualitas, sosial, kebutuhan, maupun potensi-potensi peserta didik. Kemudian ada fungsi pengelolaan kesiswaan secara khusus atau fungsi manajemen kesiswaan secara khusus, yaitu yang pertama, pengembangan individualitas, yaitu agar siswa mampu mengembangkan potensi individualitasnya. Yang kedua, pengembangan sosial siswa, yaitu supaya siswa mampu melakukan sosialisasi dengan masyarakatnya. Yang ketiga, penyaluran aspirasi dan harapan siswa, yaitu supaya terrefleksikan kesenangan dan minat dari siswa. Yang keempat, yaitu pemenuhan dan kesejahteraan siswa, yaitu supaya siswa tentram dalam menjalankan pendidikannya. Kemudian, fungsi pengelolaan siswa atau fungsi dari manajemen kesiswaan yaitu untuk sarana mengembangkan diri. Kita lanjut pada prinsip pengelolaan kesiswaan. Ada 5 prinsip pengelolaan kesiswaan atau prinsip dari manajemen kesiswaan. Yang pertama, untuk mengatur seluruh pengelolaan sekolah. Yang kedua, memberikan misi pendidikan. Yang ketiga, kegiatan pengelolaan kesiswaan berupaya menyatukan siswa dengan keadaan keluarga yang beragam dan banyak perbedaannya. Yang keempat, sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbing peserta didik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik senantiasa berlatar sesuai dengan fungsinya. Sehingga prinsip manajemen kesiswaan atau prinsip dari pengelolaan kesiswaan adalah mengutamakan peserta didik untuk kegiatan utama dalam kemajuan lembaga pendidikan. Ruang lingkup pengelolaan kesiswaan yaitu pengaturan siswa sejak ditetapkan sebagai siswa yang diterima di satuan pendidikan sampai pada siswa tersebut dinyatakan sebagai alumni. Oke, kita lanjut pada ruang lingkup pengelolaan kesiswaan atau ruang lingkup manajemen kesiswaan. Ruang lingkup pengelolaan kesiswaan atau manajemen kesiswaan yaitu pengaturan siswa sejak ditetapkan sebagai siswa yang diterima di satuan pendidikan sampai pada saat siswa tersebut dinyatakan sebagai alumni. Adapun ruang lingkup manajemen kesiswaan terdiri atas 1. Perencanaan kesiswaan. Yang kedua, rekrutmen siswa atau biasa disebut dengan PPDB. Yang ketiga, orientasi siswa atau yang biasa disebut dengan masa orientasi siswa atau MOPD. Kemudian yang keempat, ada pengelompokan dan penempatan siswa sebagai tujuan memudahkan pemberian layanan selama menjadi siswa di satuan pendidikan. Kemudian yang kelima, pencatatan absensi dengan tujuan memberikan pembinaan kedisiplinan. Kemudian yang keenam, evaluasi kesiswaan
dengan melakukan kegiatan pengukuran perkembangan dan prestasi peserta didik. Kemudian yang ketujuh, pelaporan hasil evaluasi dengan tujuan untuk memberikan timbal balik akuntabilitas atau report kegiatan siswa selama di sekolah atau atas kepercayaan orang tua kepada lembaga. Kemudian yang kedelapan, mutasi atau dropout peserta didik, yaitu proses perpindahan peserta didik. Yang kesembilan, ada layanan khusus penunjang agar siswa lancar dan mampu mengembangkan diri. Yang ke-10, pembinaan disiplin dengan tahapan perencanaan meliputi membuat aturan dan menentukan konsekuensi. Yang ke-11, organisasi peserta didik di sekolah yang terdiri dari kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian yang ke-12, kegiatan akhir sampai pada perpisahan dan lulusnya siswa yang bertujuan menilai pencapaian SKL untuk semua mata pelajaran yang sesuai programnya sebagai bentuk transparansi atau terbuka, profesional, dan akuntabel lembaga. Di sini guru berperan sebagai inspirator, informator, dan demonstrator. Oke, kita lanjut pada pembahasan ruang lingkup manajemen kesiswaan. Yang pertama yaitu sudah saya sebutkan tadi, ada perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik adalah aktivitas yang memikirkan aktivitas siswa dari mulai masuk sampai lulus sekolah. Langkah-langkah kegiatannya terdiri dari 1. Pembuatan skala prioritas. Kontribusi kegiatan dalam pencapaian tujuan, periode waktu pelaksanaan, dan dukungan tenaga, biaya, dan peralatan. Kemudian yang kedua, ada mengurutan kegiatan. Memberi penegasan kembali terhadap urutan agar menjadi jelas kegiatan menjadi prioritas. Kemudian yang ketiga, menyusun langkah-langkah kegiatan agar segenap stakeholder pendidikan di SD memahami konsep yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk individu dan tim. Kemudian kita beranjak yang kedua, yaitu penerimaan peserta didik. Kegiatan PPDB meliputi kebijakan penerimaan siswa, rekrutmen, kriteria penerimaan siswa, prosedur penerimaan siswa, dan permasalahan dalam penerimaan siswa. Oke, selanjutnya yaitu orientasi peserta didik atau MOPD. MOPD pada sekolah sesuai aturan yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut memiliki visi memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih detail tentang aktivitas yang ada di sekitar sekolah, mulai dari program, struktur, kepengurusan sekolah, aturan, tata tertib, proses pembelajaran, kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan intrakurikuler sekolah, serta berbagai aktivitas sekolah dengan stakeholder agar siswa mengetahui, memahami, dan mampu merefleksikan nilai-nilai dan tujuan lembaga agar dapat membantu menjadikan sekolah memiliki budaya yang lebih baik dan kondusif sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kegiatan MPD di sekolah memberikan semangat kepada peserta didik, menyalurkan bakat dan kemampuan peserta didik, meningkatkan kemampuan sosial peserta didik, melatih kemampuan psikologi dan fisik dengan cara berpetualang di luar ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Karisma. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi tentang manajemen kesiswaan pada pendidikan sekolah dasar. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah pengelompokan atau penempatan peserta didik. Pengelompokan siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah melalui identifikasi hasil belajar siswa. Dalam melakukan penempatan siswa, biasanya guru membagi peserta didik lebih dari 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah siswa memiliki kemampuan berpikir yang cepat, yang kedua siswa dengan kemampuan berpikir yang sedang, dan yang ketiga siswa yang memiliki kemampuan berpikir yang lambat. Nah, selanjutnya pengelompokan juga dapat dilakukan melalui perbedaan gender, latar belakang pengetahuan, kesukaan siswa,
usia, bidang keahlian, kebudayaan, dan tempat tinggal, atau di campuran setiap peserta didik dari kategori yang berbeda dari setiap kelas. Yang selanjutnya adalah pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Daftar hadir dapat dibuat dalam bentuk daftar hadir bulanan atau daftar hadir mingguan. Guru dengan memeriksa kehadiran menurut jam-jam pelajaran ini dapat menghubungkan antara prestasi belajar dan kerajinan murid dalam mengikuti pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk penentuan kebijakan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah evaluasi peserta didik. Dua jenis pendekatan penilaian yang selalu digunakan untuk menafsirkan skor menjadi nilai, yaitu penilaian acuan norma atau PAN. Tujuan penilaian ini lebih umum dan komprehensif serta meliputi berbagai bidang siswa dan tugas belajar yang benar. Penilaian ini bermaksud untuk mengetahui status peserta didik dalam berhubungan dengan skor kelompok peserta didik yang lain. Penilaian acuan patokan atau PAP. Tujuan penilaian ini berfokus pada kelompok perilaku yang khusus. Dengan kata lain, penilaian ini digunakan untuk menyeleksi secara pasti status individu berkenaan dengan skor perilaku yang ditetapkan atau dirumuskan dengan baik. Yang selanjutnya, pelaporan hasil evaluasi peserta didik. Laporan hasil evaluasi dilakukan oleh guru kepada peserta didik sendiri, kepala sekolah, dan orang tua. Hal ini bertujuan agar ada timbal balik bagi kepala sekolah laporan tersebut untuk panduan atau data-data dalam mengambil keputusan. Dan laporan yang diberikan kepada orang tua adalah untuk akuntabilitas atau laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan menitipkan anaknya untuk mengikuti proses pembelajaran pada lembaga tersebut. Sistem tingkat dan non-tingkat peserta didik. Beberapa pertimbangan kenaikan tingkat yaitu 1. Prestasi yang bersangkutan, 2. Waktu kenaikan tingkat, 3. Persyaratan administrasi sekolah atau sistem non-tingkat yang dikembangkan berdasarkan pandangan psikologis yang mengatakan bahwa walaupun keadaan siswa sama, namun pada kenyataannya tidak ada yang persis sama. Selalu ada perbedaan di antara peserta didik yang satu dengan yang lain. Untuk sistem non-tingkat, kelompok siswa yang memilih mata pelajaran yang sama akan dikelompokkan dalam satu kelas yang memiliki guru yang sama, walaupun siswa tersebut berasal dari tahun ajaran yang berbeda. Dengan demikian, ada peserta didik yang dapat menyelesaikan program yang sangat cepat, sedang, lambat, dan bahkan ada yang sangat lambat. Yang selanjutnya adalah mutasi dan dropout peserta didik. Kebijakan mutasi peserta didik dari luar ke dalam selalu melihat kondisi. Jika jumlah peserta didik sudah banyak, maka tidak diterima dengan beberapa alasan. Salah satunya adalah telah sesuai kuota. Adapun syarat mutasi adalah yang pertama, tidak konflik dengan sekolah. Yang kedua, mempunyai nilai yang baik dan naik kelas. Yang ketiga, jika nilai jelek maka tetap bersekolah di tempat yang lama. Yang keempat, perpindahan siswa harus mendapat persetujuan tertulis dari institusi pengiriman. Dengan demikian, mutasi peserta didik akan diberikan jika memang memiliki alasan yang sesuai dengan ketentuan. Dibolehkannya mutasi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka tetap menjaga kualitas sekolah. Banyaknya siswa mutasi akan memberikan dampak negatif pada sekolah, sehingga hal ini senantiasa diantisipasi oleh sekolah. Yang selanjutnya, pembahasan tentang pelayanan khusus peserta didik. Layanan khusus menunjang siswa dalam menyelesaikan proses pembelajaran. Berbagai layanan tersebut sesuai dengan konsep yang ditemukan oleh Gunawan 2017 yang menyatakan bahwa layanan khusus tersebut misalnya layanan kafetaria, kesehatan, koperasi sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Apabila mengadopsi konsep layanan khusus, maka layanan hanya diberikan kepada siswa yang membutuhkan, artinya layanan ini tidak memberikan kepada semua orang. Pembinaan disiplin peserta didik.
Di dalam kelas, guru melakukan pembinaan disiplin dengan catatan jurnal bagi anak-anak yang sangat disiplin seperti datang lebih awal, diberikan apresiasi untuk dijadikan contoh untuk anak-anak yang lain. Jika terdapat anak yang melanggar seperti jahil akan dicatat ke catatan jurnal. Jika sudah dilakukan beberapa kali maka harus ditindak dengan memberitahu kepada orang tua. Selain itu, dilakukannya sidang kecil di ruang guru, mereka menulis perjanjian untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi dengan tulisannya sendiri. Organisasi peserta didik, kegiatan organisasi yang diikuti siswa sepadan dengan pendapat ada memiliki dengan pernyataan 4 jalur pembinaan kesiswaan, yaitu yang pertama organisasi kesiswaan, kedua latihan kepemimpinan, ketiga kegiatan ekstrakurikuler, yang keempat kegiatan wawasan wiyata mandala. Peran guru dalam manajemen peserta didik, guru adalah sosok yang memiliki kemampuan dan seni dalam mengelola kemampuan siswa menjadi manusia yang berdaya guna. Kemampuan guru tersebut merupakan fondasi awal dalam merefleksi kewajiban tugas dan tanggung jawab sebagai pembimbing dalam pengembangan minat, bakat, dan potensi siswa menjadi sosok diri yang kuat dan mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan zaman di era globalisasi melalui rekrutmen, seleksi, pembinaan, layanan, dan manajemen alumni yang baik pada satuan sekolah dasar. Akan membuat siswa mampu mengembangkan dirinya menjadi manusia paripurna secara cepat dan menyeluruh. Dengan demikian, baik elemen mahasiswa atau siswa maupun guru menjadi bagian penting dalam proses pengembangan sumber daya manusia pendidikan di Indonesia. Sekian pembahasan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.